Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan melakukan perekaman sebagai reaction video. Kan youtuber, biasanya youtuber itu jadi kalau ada video yang sekiranya itu butuh untuk ditanggapi atau dikomentari, maka dia akan melakukan reaction video. Nah, kali ini sekaligus kita belajar, maka saya akan mereaction video dari restoration dari channel Restoration Station. Jadi ini saya ambil videonya yang berjudul Rear Axle Restoration and Rebuild. Nah, kalau kita memperhatikan dari judul, rear axle ini bagian mobil tapi bagian belakang yang ada poros axle, kemudian ada diferensial di dalamnya. Nah, restorasi ini kalau saya cek dari internet nih ya, saya lihat dari sini bahwa restorasi adalah istilah umum yang merujuk pada dua pengertian. Pertama, pengembalian atau pemulihan sesuatu ke semula gitu ya. Nah, restorasi itu kalau biasanya kita dengar itu ada hubungannya dengan benda-benda yang bersejarah. Nah, kalau untuk yang mobil ini cukup tua. Jadi nanti kalau kita lihat di bagian rear axle-nya, bagian belakang itu sudah berkarat gitu ya. Nah, maka dia direstorasi karena dia masih bisa digunakan. Jadi yang berkarat-karat tadi itu dihilangkan, kemudian nanti dicat, terus ada pembersihan dan seterusnya. Kemudian ada rebuild. Rebuild itu nanti setelah dibongkar, setelah dibersihkan, komponen-komponen seperti bantalan, seal, gasket dan seterusnya itu harus diganti. Kemudian itu istilahnya di rebuild, kemudian digunakan. Bentar, kita pastikan dulu ya. Rebuild. Jadi maksud saya nanti kalau kamu belajar itu juga begitu, harus menggunakan segala lini. Kalau tidak paham, usahakan untuk menjawab sendiri dulu dengan cara memanfaatkan Google gitu ya. Jadi nah di sini membangun kembali istilahnya rebuild itu membangun kembali, artinya mendirikan kembali. Oke, begitu ya. Jadi sudah direstorasi kemudian di rebuild. Kita lihat videonya ya. Kaget kak. Ya, ini pengetesan ya. Ini jadi ini sebentar. Wow. Ini di test drive, ternyata masih berfungsi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini rupanya mobil ini memang mau direstorasi kemudian di rebuild. Kita lihat bodinya ini ya. Nah, nanti kita restorasi dan rebuildnya fokus pada rear axle bagian belakang sini. Nah, untuk melepaskan rear axle ini, maka dia harus di car lift dulu, dinaikkan gitu ya, di car lift. Nah, ini bagian car lift ini bagian dari pelajaran PDTO. Jadi nanti dia bagian car lift ada jacking, blocking, sama lifting. Lifting itu maksudnya ini car lift ini ya, untuk mengangkat kendaraan, untuk pengerjaan di bagian bawah. Kita lihat. Nah, ini kemudian saya minta khusus kamu kelas 1 TKR 1 dan TKR 2 fokus pada hand tools dan power tools. Kalau hand tools itu proses pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia ya.
Nah, kemudian kalau hand tools, proses pengoperasiannya menggunakan tenaga mesin. Misalnya alat seperti ini namanya impact ya. Jadi dia dicolok dulu. Setelah dicolok, nah supaya ini dapat beroperasi, dia menggunakan tenaga angin agar dapat membuka ini mur roda. Mur roda awalnya dibuka pakai pakai kunci roda. Bukanya bukan pas sudah diangkat baru dibuka, bukan. Dia di bawah dulu. Di bawah dulu seperti begini. Baru dikendorkan dulu murnya, kemudian diangkat. Nah, kalau sudah diangkat di karlip, baru kemudian ini proses untuk melepaskan mur. Tadi kan sudah dikendorkan. Nah, sekarang ini supaya proses ini lebih cepat menggunakan power impact. Oke, diangkat lagi. Kita lihat ya. Ini dari belakang tadi, rupanya udah dikendorkan, kemudian supaya ini bisa diambil, maka ini harus diangkat mobilnya. Ya, termasuk melepaskan semua ini. Di sini ada pegas daun. Pegas daun ini kan harusnya dia nyangkut di sini. Dua ini pegas daun. Kemudian ditopang juga dengan suspensi shock breaker. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini sudah lepas. Kita lihat, kita ulang ya. Kita ulang tadi. Nah, kalau posisi begini, di sini roda ada dua, kemudian di sini ada poros roda, kemudian di sini ada diferensial. A long time sudah beberapa lama many says both later. Oh, maksudnya ini sebelumnya ini sudah baut-bautnya udah dilepas gitu ya. Nah, di sini ada apa ini namanya? Jack stand. Ini penyangga. Ini kita lihat ya. Ini diferensialnya hadap ke sana. Oke, ditelusuri. Nah, ini rem manunya apa? Rem parkir sudah kayak begini, kemudian udah berkarat. Ini mau direstorasi, mau dipulihkan keadaannya. Gimana caranya menghilangkan karat-karat ini? Nah, salah satu prosesnya untuk menghilangkan kita nanti ada di video ini. Nah, ini satu sisi rem. Ini berminyak. Sepertinya bocor minyak remnya, kemudian dicampur dengan kotoran. Karena ini kan bagian yang bergesekan, mobil jalan, kemudian ini ngerem, nekan dinding yang tadi di sini, maka terjadi pergesekan. Ini kan kanvas kalau bergesekan dia yang aus duluan gitu ya. Jangan sampai besi ketemu besi ya, nanti terbakar pula. Oke, proses pelepasan ini agak rumit, dia punya rem. Ih, serem. Nah, ini untuk membuka. Nah, ini lihat ya, alat yang ini nih apa namanya ini ya. Ini proses melepaskan sepatu rem atau kanvas rem terhadap backing plate. Backing plate ini fungsinya untuk menempel sepatu rem. Supaya bisa menempel, maka dia diikat pakai ini. Alat ini ya. Tuh, ini ada mangkoknya tuh, dibuka dikit. Nah, oke, dilepas. Nah, ini alatnya apa yang digunakan ya? Apakah dia hand tools? Apakah dia power tools? Kenapa dipukul? Karena kemungkinan ini drumnya, tromolnya
susah dilepas, susah ditarik begini ya. Jadi dia butuh kejutan sedikit, mungkin di dalam itu berkarat gitu. Jadi dia melengket. Nah, kan berkarat kan. Tadi di sana berminyak. Nah, ini kanvas remnya sudah hancur ya. Ya bisa jadi juga karena sudah lama gitu kan. Mungkin orang ini membeli mobil tua gitu ya. Kemudian dia restorasi dan rebuild. Wow. Ini dibersihkan dulu. Siram, semprot kayak sabun gitu ya. Padahal dia nih kayak pelentur, bukan pelentur lemak ya. Pelentur karat. Kemudian disiram menggunakan air yang bertekanan tinggi supaya kotoran-kotorannya itu cepat luruh. Oke. Kemudian sudah kering. Nah, ini proses pelepasan satu-satu. Nih ya. Ini kalau kalian nanti dapat pelajaran, bentar ya, nanti kan kalian kan kelas 1, jadi fokusnya pada hand tools dan power tools. Cuman kan karena di sini ada rem, ada diferensial, jadi sepintas saja untuk pengetahuan awal. Karena untuk nanti materi yang ini akan dipelajari pada saat kelas 2. Oke, ini tadi yang sudah dibongkar kiri kanan, cuci. Nah, ini yang saya bilang backing plate tadi. Ini namanya wheel cylinder, silinder roda yang berfungsi untuk menekan sepatu rem. Jadi nanti di sini ada minyak rem nih ya, ini ada minyak rem masuk ke sini, masuk ke tabung, maka dia akan berpencar ke sana, ke kiri dan ke kanan. Kemudian karena ada sepatu rem nempel di sini, maka sepatu rem akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Nah, karena roda berputar, karena remnya ditekan, maka roda yang berputar tadi bisa kecepatannya berkurang, bahkan berhenti gara-gara si sepatu rem tadi menekan tromol tadi yang bundar terus ditarik begini tuh. Nah, itu tromol. Itu yang bagian bergesekan dengan sepatu rem. Nah, lihat kuncinya ya. Ini kunci khusus untuk membuka nipple. Nah, cari apa namanya? Ternyata putus pipa remnya. Ini pipa rem tadi ya. Nah, ini kunci apa? Apa dia hand tool atau power tools? Lihat, dia fleksibel. Tadi itu fleksibel. Lihat ya. Oke, dikendorkan, kemudian ini susah bukanya. Oke. Aduh. Lihat nih ya. Nah, ini nih alatnya nih, fleksibel. Dia bisa lurus. Nah, bisa menggok begitu. Itu namanya apa? Kunci apa? Apakah power tool, hand tools atau power tools? Nah, ini proses untuk mengeluarkan silinder roda atau wheel cylinder. Nah, palu yang dipakai jenis apa? Apakah dia power tool, hand tools? Karena palu itu ada yang palu karet, ada yang palu besi, ada yang namanya palu konde. Ini ribet. Ya memang kalau orang otomotif kalau dia suka biar lama ya dia enjoy saja ya. Nah, alat yang digunakan apa saja ini? Dia fleksibel banget. Ini proses untuk melepaskan pipa rem. Oke, dia mengelas. Nah, proses pengelasan ini agar jadi proses pengelasan tadi untuk memuaikan benda ini, karena kena panas dia akan memuai, untuk memudahkan bisa membuka ini ya. Ini dinding dari diferensial. Ini dipanasi. Ini ada gunanya dengan baut-bautnya ya.
Nah, ini kuncinya juga, ini kunci paling aman ini dibanding kunci ring dan kunci pas. Kunci apa namanya? Ini buka apa ini, katup pembagi untuk minyak rem ke kiri, roda kiri dan roda kanan. Oke, ini proses untuk mengeluarkan kabel dari rem parkir. Ini stop, ini pause. Oke, lanjut. Mana? Oke, nah ini power tool apa hand tools? Nama alatnya apa? Proses untuk membuka tutup ini ya, tutup dari diferensial. Nama alatnya itu ya, apa ya? Oke, coba kita lihat di dalamnya. 1, 2, tarat. Pasti sudah ada yang tahu ini. Namanya diferensial. Apa fungsi diferensial nanti ya? Kelas 2 baru kita belajar. Oke, dia membuka pinnya. Ini kalau belum tahu ya dibilang rumit, padahal kalau udah tahu ya, oh iya ya, oke, udah ngerti. Nah, ini proses mengeluarkan, mau mengeluarkan poros roda, poros yang menghubungkan diferensial dengan roda, gitu ya. Nah, porosnya ini rupanya dikunci di bagian dalam menggunakan ini apa namanya ya, kalau biasanya sih bilang snap ring, tapi dia ndak memegas sih, cuman dipasang begitu aja. Dia seperti huruf, dia lingkaran gitu, tapi dipotong separuh gitu ya, jadi separuh aja. Nanti separuhnya itu dimasukkan di paret yang ini. Setelah ini pasang, baru dia nanti masuk ke dalam sana. Nah, ini proses untuk mengeluarkan poros, maka porosnya didorong ke sana supaya ini bisa dilepas ya, ringnya ini bisa dilepas, kemudian poros rodanya bisa ditarik keluar ke sana. Nah, ini proses pengambilannya ini, keren ini, apa namanya ya, coba dilihat ya. Oke, nanti dilihat ya, kita ulang. Untuk mengambil besi yang tadi, bisa dibilang snap ring, circlip juga bisa, yang bentuknya U tadi ya. Nah, itu didorong, nah supaya ini lepas. Nah, proses pengambilannya menggunakan alat nih yang ada magnetnya. Nah, itu apa namanya ya? Tolong dicari. Oke, kemudian porosnya bisa dilepas. Poros roda. Ini poros tadi yang ujungnya ini. Nah, ujungnya ini terhubung ke diferensial. Nah, ini proses mau melepaskan ini baut-baut yang udah berkarat ini, supaya dia dimuaikan dulu gitu. Nah, ternyata gampang. Nah, menggunakan alat apa ya, cukup satu kali aja sih nama alatnya ya. Kalau bisa kamu screenshot terus tunjuk nama alatnya apa, pokoknya jangan dibuat susah ya, supaya kamu mengerti. Nah, kemudian ini proses untuk mengeluarkan bantalan bearing, di sliding, ditarik keluar, jebret. Sayang saudara-saudara, masih terlalu lama dan lepas. Oke, dia didorong bautnya, set. Asik ya alatnya ini. Apa nama alatnya ini ya? Catat ya, itu power tool apa hand tools. Nah, ini alatnya digunakan kembali. Nah, proses untuk mau mengeluarkan diferensial ini. Catat ya, menggunakan alat apa. Terus dia kategori power tools apa hand tools. Bahkan kalau kalian mau, kalian bisa membuat video reaction seperti ini, cuman memang waktunya jadi lama ya. Tapi kalau mau supaya kamu pintar,
pintar bicara, pintar menyampaikan. Nah, ini tadi kita ulang ya. Tadi ada proses penyemprotan untuk melunturkan, lagi-lagi bukan untuk melunturkan lemak, tapi untuk melunturkan karat-karat atau kotoran. Karena ini kan bagiannya bergesekan, roda berputar ini bergesekan semua nih, berputar. Nah, yang mutar siapa ini? Gigi nanas biasanya orang bilang. Ini proses pelunturan karat supaya mudah dilepaskan. Semprot. Oke, nanti dipasang di sini. Nah, ada nutnya nanti. Ini tadi yang berkarat ini tidak dipakai, nanti diganti. Nah, ini yang sudah dibongkar tadi. Ini akan direbuild. Bantalan-bantalan atau bearingnya nanti semua diganti dengan yang baru. Kalau yang ini casingnya ini enggak. Nah, ini proses melipas gigi nanas. Oke, dia buka. Nah, lihat ya, tadi itu ya, dia menggunakan power tool apa hand tools. Kalau dia power tools apa namanya? Sama tadi di awal kayak untuk membuka ban mur roda. Lihat ya. Tapi ini harus kerja profesional ya. Mereka udah bisa mengukur kekuatan tangannya, sudah sering melakukan. Kalau kalian belum, boleh lah, kalian harus mengetahui dasarnya. Oke, ini juga harus diganti nanti komponennya karena udah rusak, harus wajib diganti. Nah, ini proses untuk mendorong nah ini bantalannya mendorong. Nah, ini saya bilang gigi nanas, apa namanya, pinion gear. Pinion gear itu gigi yang menggerakkan tadi diferensial. Nah, itu harus dikeluarkan tuh. Oke, didorong. Jebret. Ping. Oke, lepas lagi. Nah, ini dia poros roda tadi ya. Poros roda. Ini baut roda, nanti baut di sini tempat nanti si roda dipasang di situ, yang ada itu bolong-bolong itu nanti dipasang situ, baru di mur roda, baru dikencangkan. Nah, ini namanya poros roda, axle shaft. Oke, ini proses untuk mengeluarkan baut pada poros roda menggunakan di apa ya namanya tuh, di jack ini ditekan ya, di hidrolik, diberikan tekanan hidrolik. Oke, nah saya kalau kayak begini pasti lupa nama alatnya. Ibu aja lupa, apalagi saya. Nggak apa-apa, asal kita jangan sama-sama lupa. Saya lupakan karena saya sudah berumur banyak. Oke. Nah, ini tidak lama nanti proses apa ya namanya, pengecatan ya. Nah, ini dibersihkan dulu karat-karatnya karena ini nanti ditutup. Karena kalau mau dicat ini tidak boleh kena cat. Karena itu tempatnya bantalan. Bantalannya nanti pakai bantalan yang baru atau bearing yang baru. Oke, itu. Tutup. 2 poros roda kiri dan kanan. Nah, ini tutupnya tadi yang belakang, mau dicat juga. Nah, ini dikerik, ini proses pengerikan. Kan kalau kita mau nutup tadi rumahnya diferensial kan harus tutup. Nah, supaya tidak bocor maka dia ada gasketnya, kemudian ada apa ya, kayak lem atau seal yang ditempel supaya dia merekat, supaya tidak ada celah gitu ya. Nah, karena ini mau dipakai lagi maka ini yang bekas-bekasnya nih harus dibersihkan. Dia seperti karet gitu ya, bonbon karet begitu. Nah, ini apa namanya ya? Nama alatnya ini apa? Hand tools? Apakah dia bagian dari hand tools atau power tools?
Untuk membersihkan permukaan yang tadi sisa-sisa ya, dibersihkan lagi pakai peluntur nih. Nanti kan mau dicat tuh ada tulisannya tadi, cap and flux. WD. Oke, nah ini ada tulisannya, ini ada adhesif tuh tadi yang dia kayak odol, kalau dipencet tuh ada pastanya, itu juga sebagai lem tadi, ada gasket, ada adhesif. Nah yang di kabinet yang kedua ini ada caps dan plug, dia untuk menutup lubang-lubang supaya pada saat pengecetan bagian itu tidak kena cat. Lihat ya. Nah, caps and plug. Tuh nyumbat nih, tutup set. Nah, oke. Oke, mulai persiapan untuk pengecetan dia. Apa nama anunya ini ya? Isolasi, lakban, di lakban. Lihat pekerjaannya tuh ya. Telaten banget. Jadi orang otomotif itu harus telaten dan harus sabar. Nah ini tadi yang ada hubungannya dengan poros propeller. Nah, ini tidak boleh kena cat, dia ditutup. Tuh lihat ya, kukunya orang otomotif nggak ada yang panjang-panjang seperti itu. Itu semua kukunya pendek-pendek. Ini proses pengecetan. Nah ini ada di ruang pengecetan. Ini jadi banyak juga ya. Untuk TBO juga masuk nih. Tapi ini dengan syarat sudah dibersihkan ya karat-karatnya itu. Kemudian pengecetan, kayaknya ini pengecetan awal saja pertama. Dilapisi lapis pertama. Untung dipercepat, kalau lambat karena kayaknya ini harus detail betul. Oke, muka belakang. Ini tadi bagiannya apa nih? Bagiannya backing plate. Nah, kalau ini yang tutup belakang diferensial tadi. Ini sumbatnya ya, di plug. Orang sabar saja yang ngerjakan nih. Oke, tapi ini kalau ngerjakan nih bukan ngerjakan di ruang terbuka gitu ya, memang ada ruang khusus, kemudian dia pakai sarung tangan, ada semprotannya. Pasti ini orangnya pakai masker, bukan masker yang kita kalau jalan gitu ya, bukan, ada lagi masker khususnya yang memang pada saat penyemprotan ini kan dia menghasilkan bau-bau kimia gitu ya, yang bahaya untuk kesehatan kita kalau dihirup. Finishing terakhir. Set. Jangan ada luka di antara kita. Set. Oke, saudara-saudara. Nah, ini tadi yang apa namanya ini, join. Semprot, semua disemprot kecuali yang tadi tempatnya bantalan. Lumayan nih, 39 menit. Oke.
sudah disemprot semua, dicat. Nah, ini lagi apa ini, baut. Iya, sudah jadi, syukur sudah jadi. Oke. Proses pemasangan. Lihat ya, pemasangannya itu pakai teknik, bukan dipukul tapi ditekan dari atas. Cuman permukaan tekannya harus bundar, nggak boleh miring, biar tidak miring jadinya ya. Itu nanti kalian lakukan juga. Nah, ini alatnya namanya apa ya? Power tool apa hand tools, kemudian nama alatnya apa? Untuk meratakan permukaan yang kotor tadi. Iya, ditutup lagi pakai lakban. Nah, ini menggunakan alat apa? Kalau di palu karet bagaimana? Kenapa tidak pakai palu karet? Nah, these shock mounts need to be replaced. Jadi ini kan mounting, ini pengikat yang menghubungkan antara ini rumah dari poros Excel dengan pegas daun tadi ya. Dan ini mau diganti, need to be replaced. Dengan cara potong. Nah, ini alatnya apa ini ya? Hand tools, power tools, terus nama alatnya apa? Hand tools kah? Power tools kah? Kemudian nama alatnya apa? Nah, ini tadi sudah ya digunakan, di fungsinya untuk meratakan permukaan tadi, bekas potongan tadi ya. Ada lagi ini. Nah, ini apa namanya tadi? Oke. Ini yang diganti tadi. Ya, dipaskan dulu. Nah, ini pakai apa alatnya? Nah, ini namanya apa? Hand tool apa power tools? Jadi prosesnya tadi mau membuat lubang. Jadi kalau ada benda gitu ya, benda yang permukaannya rata begini, ini mau dilubangi, harus dicari dulu titik tengahnya. Maka dia namanya dititik, pakai penitik, ditekan satu kali tak. Nah, nanti mata bornya tadi bisa diarahkan ke titik yang tadi untuk mendapatkan bagian tengah dari lubang yang diinginkan. Diratakan lagi matanya. Nah, ini dia bor tapi hanya bagian tidak terlalu dalam ya, supaya yang awalnya lurus begini lubang, tapi nanti dia di bagian atasnya begini, agak miring begini ya. Untuk membuat miringnya ini tadi, nah itu menggunakan alat yang tadi itu. Apa namanya? Power tool apa hand tools? Nama alatnya apa? Nah, ini proses ini tadi kan kita mau ada tadi dibuat lubang seperti ini kan, ini lubang kemudian dia bentuknya V begini. Nah, supaya ini fungsinya nanti untuk masuk dari ini baut yang ini. Coba kita lihat ya. Tuh. Nah, ini nama alatnya apa ini ya? Yang ini nama alatnya apa ini? Nah, pasang gitu. Nah, ini kok menggantung, berarti ini harus dilas. Sit, kerennya. Ini bisa kerjasama antara otomotif dengan pemesinan. Anak las. Ini bisa bikin proyek ya. Diisi lagi, sudah di atas, diisi lagi bagian samping-sampingnya, dilas. Oke.
garasi. Nah, ini pengecetan untuk bagian housingnya ya, bagian rumah dari poros Excel. Ini tadi kan ini tadi yang ditutup pakai lakban tadi kan, terus dipukul-pukul pakai palu agar pada saat pengecetan catnya itu tidak masuk di dalam bagian ini. Orangnya yang kemudian yang diingat ya, kerja kayak gini harus menggunakan masker ya. Ayo cepat, gerakan cepat. Lihat karatnya tuh, dilapisi semua. Ini dibersihkan lagi nih. Lihat karatnya keluar semua. Dilapis. Jebret. Dia ini menggunakan semprotan ya, kompresor. Nah, ini sudah jadi. Nah, mau dilapis lagi. Set. Nah, ini anak TBO nih. Budi otomotif yang bekerja nih. Itu memang otomotif harus kerja sama ya. Oke, ini bagian tadi itu tadi poros roda sama backing plate. Ini poros roda dua. Ini alatnya ngeri men. Dicat lagi, dilapis lagi, di-coating warna hitam biar sangar kali ya. Tapi mungkin ini proses pengecatan untuk beberapa lapis. Niat banget tuh orang Amerika ini, kerjakannya semuanya, termasuk ada pengecatannya. Oke, sudah jadi semua, tinggal merakit lagi. Bagus ya hasilnya ya, seperti baru. Wow, keren. Betapa mengkilatnya dia, mengkilat. Wow. Ini mountingnya tadi ya. Ini joinnya. Kaget lagi kita. Nah, ini kits. Nah, ini yang mau diganti-ganti semua. Nanti ini nanti dipelajari pada saat kelas 2. Ini gigi nanas tadi. Nah, ini mau mengganti bearingnya. Bearing harus diganti. Pokoknya kalau buka begini bearing harus diganti. Oke, tadi menggunakan apa tadi ya untuk motongnya itu ya, alat anunya ya. Jadi nanti hand tools atau power tools namanya apa, kemudian tadi, nah ini juga ini, dia motong. Apa ini? Alat yang dipakai apa? Jadi misalnya satu alat, nanti kamu tulis, dia bisa mengerjakan apa saja di dalam video ini. Bu, saya enggak tahu, harus belajar, gunakan kerangka berpikirmu. Nah, ini namanya tracker untuk mencabut, ikat, kemudian nanti ada yang dorong untuk
penyesuai kiri kanan. Nanti ini bagian tengah, ini didorong terus sampai ke bawah. Karena ini dijepit di bawah, maka ini akan terangkat ke atas. Kita angkat, set set. Ini juga harus diganti. Ini bagian dari diferensial ya. Nah, karena dia keras, maka dia dipanasi dulu supaya memuai, kemudian diangkat lagi. Ini namanya tracker ya alatnya nih. Kejam. Kemudian cuci. Purman Spot Washer. Ini tempatnya ya, untuk mencuci komponen-komponen ini. Biasanya sih orang pakai bensin ya atau solar. Sikatnya sikat kawat. Kotornya mantap. Ini karatannya. Jadi, nah ini alatnya apa ini ya? Hand tools atau power tools? Ya, dia menggunakan listrik kah, tenaga manusia kah? Terus namanya apa? Tadi pekerjaannya apa? Tadi dia kan membersihkan karat ya. Udah jadi tuh. Nah, ini yang mau diganti. Komponen yang diganti dengan yang baru, persis satu kits namanya, satu set. Ini tadi pinion gear, lupa. Ini cara memasangnya, di jack, didongkrak, di hidrolik, ditekan, nah dites. Oke, jadi kita kan biasanya kalau memasukkan ini, kalau orang biasa aja kan belum tahu tekniknya, biasanya dipukul kiri kanan. Artinya kan bisa saja jadi rusak bendanya karena proses memasukkannya itu tidak lurus. Jadi kalau ditekan sini nanti mereng begini, nanti otomatis akan mempengaruhi batang yang ada di bagian dalam, gitu ya. Nah, ini proses dia tidak menekan langsung tapi menggunakan media ini. Tapi penekanannya bersamaan, jadinya permukaannya sama-sama tertekan. Harus hati-hati, pelan-pelan ya di hidroliknya. Nah, ini mau masang bantalan juga. Jadi bantalan tuh ada yang bola-bola, ada yang panjang, berroller itu. Kalau ini dia kayak apa ya? Metal aja gitu, kayak besi bundar gitu kan. Nah, biasanya ini bagian luar dari bantalan. Nih, lihat ya. Teknik dia memasukkan kita lihat bentar aja. Teknik dia memasukkan tadi tutup bantalan itu ya. Karena ini bantalan, nanti dia ada lagi penutupnya. Penutupnya itu yang ini, yang dikasih masuk nih. Nih. Teknik dia memasukkan ini, dia tidak langsung mukul ya. Dia mukul satu saja, tapi semuanya kena. Menggunakan alat tadi itu ya. Sisi yang satu tadi, ini sisi yang lain. Pukul lagi.
tadi ya, drive pinion ya, yang gigi nanas tadi. Pasang bantalan. Set. Ada yang nahan di bawah. Bantalan lagi. Kok bantalan terus, Bu? Karena ini bagian yang berputar. Nah, tadi alat yang digunakan yang warna oranye itu apa namanya ya? Hand tools or power tools. Oke, jadi pasang mur dari pinion gear. Oke, dipasang. Nah, ini ada kunci penahannya, ada kunci. Nah, jadi tadi prosesnya ini kan didorong, bantalannya didorong, kemudian diikat menggunakan, supaya dia terikat dengan ini join ini, maka dia harus diikat dengan mur ini ya, supaya ini tidak lepas. Ini nanti terhubung. Kemudian baut tadi dikencangkan. Nah, pada saat dikencangkan dia ada momennya. Jadi baut tuh kalau di mobil itu ada ketentuannya. Kalau dikencangkan jangan terlalu kencang, atau jangan terlalu longgar. Jadi nanti ada ketentuannya. Nah, ketentuan penguncian itu menggunakan namanya kunci momen. Jadi kunci itu nanti disetting sampai berapa kilo kekuatannya, kekuatan pengencangan baut sesuai dengan spesifikasi pada buku manual. Ingat ya, pada saat mengerjakan ini kita harus selalu melihat buku manual, karena setiap mobil beda-beda, khususnya untuk momen pengencangannya. Momen pengencangan itu seperti apa, Bu? Nanti kita lihat ya. Ini sudah mau dekat ini. Nah, ini coba set, tekan. Keletak bunyi nih. Oh, ini. Ini mengecek torsi prelude pada bearing. Jadi prelude itu pengencangan yang harus dilakukan agar pada saat ada bagian yang berputar, dia tidak langsung berputar ya, tapi dia harus punya kekuatan tenaga. Misalnya baut atau alat ini akan berputar ketika sudah mencapai kekuatan memutarnya 10 kilo. Kalau sebelum 10 kilo dia belum bisa memutar. Kenapa? Supaya benda itu bekerja tidak secara otomatis ya, begitu sesuatu diputar langsung bergerak aja, enggak ya. Nah, ini ada namanya bearing prelude torsi. Nah, ini ukurannya ya. Nah, ini tadi yang disetel ya, tapi di sebelah sana yang dia pegang tadi. Nah, gigi itu nanti gigi nanas tadi itu ketemu dengan gigi yang miring ini. Salah, bukan gigi miring. Yang miring itu maksudnya yang ini. Kita ulang ya. Nah, ini kan miring. Ya, kayak nanas kan. Kalau kita kupas nanas tuh kan miring begini semua kan. Kadang dibilang gigi nanas. Nah, kalau di istilah tekniknya pinion gear. Gigi yang memutar, dia memutar siapa? Nah, memutar ini ring gear. Gigi matahari ini ya, coba lihat ya. Nanti kalau di bawah diputar, ini akan memutar, maka ini akan berputar. Nah, setelah dipasang ada dudukannya, dia harus dikancing. Nah, ini lubang ini sebagai juga penyetel. This is adjuster used for setting up the differential. Jadi ini digunakan untuk menyetel
diferensial. Jadi gigi, nanti kalau kelas 2 baru paham ya. Jadi giginya itu harus disetel maju begini, karena diferensial itu nggak boleh terlalu kencang juga nggak boleh juga terlalu longgar, karena nanti ada hubungannya dengan kendaraan maju dengan kendaraan membelok. Diferensial akan bekerja pada saat kendaraan membelok, gitu ya. Nah, tapi kalau dia jalan lurus, dia hanya mengikuti putaran dari ring gear ke depan dia ya. Nanti kalau dia belok, di sini ada gigi-gigi ada 4 susun gitu ya. Nanti kalau belok ke kiri sebelah dalam ini dia menghasilkan ini putarannya lebih kecil daripada yang di sini. Ini harus berputar lebih cepat. Kenapa? Biar tidak terjadi slip, tidak menyeret. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya bilang adjusternya ya. Nah, dia membuat alat bantu untuk bisa menyetel ini. Ya, ini bentuknya segi 6. Kemudian nanti kunci sok ini dikasih masuk di sini. Kita lihat ya nanti ya. Lihat tuh kunci sok masuk. Nah, ini mesin apa ini? Kita lihat mesin apa lagi ini? Oke, hand tools apa power tools. Nah, kunci sok. Nah, jadi ini namanya kunci yang dibuat untuk penyesuaian gitu ya, supaya tadi itu bisa disetel. Nah, kunci soknya tadi itu digerinda halus, terus dikasih masuk di adapter ini kan. Nah, itu coba lihat pengoperasiannya seperti ini tadi. Jadi kalau ini kan ada ulirnya ini, supaya dia bisa masuk berarti ini harus diputar sama ini pengunci gitu ya. Nah, karena kita tidak punya kuncinya, maka kuncinya dibuat perpaduan antara benda ini dengan kunci sok, supaya sesuai kunci soknya tadi digerinda halus. Oke, kita lihat ya prosesnya. Udah jadi. Nah, kita mau mengencangkan tadi adjuster tadi. Nah, ini nih masuknya. Nah, dia menggunakan kunci momen. Alat yang tadi bundar terus ada segi 6 itu kan mau didorong, kan dia ada ulirnya tadi, mau didorong supaya ke dalam menggunakan adjuster yang tadi. Nah, dihubungkan dengan ini extension ini. Nah, di sini ada kunci momen. Ini kunci momen. Kunci momennya sudah disetel. Angka berapa, maka kalau dia lebih dia akan bunyi, berarti itu misalnya penguncian adjuster tadi, anggap aja baut tadi, kita mau kunci menggunakan tenaga sekitar 10 kilo, nggak boleh lebih dari 10 kilo. Kalau lebih maka alat ini akan menjadi dia akan berbunyi begitu ya. Jadi tidak akan mungkin lebih dari 10 kilo, itu batasnya. Makanya dia bunyi. Kan sudah paham ya, kalau misalnya baut terlalu kencang atau terlalu kendor, tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan mempengaruhi kinerja dari sistem yang ada di situ. Coba lihat ya. Set. Nah, terus berapa spesifikasinya? Spesifikasinya kembali melihat ke buku manual kendaraan. Kalau misalnya mobil yang kita perbaiki atau mobil yang kita kerjakan menggunakan Toyota, Innova, ataupun Fortuner, kita harus menggunakan buku manualnya. Bukan kita mengerjakan mobil Fortuner tapi menggunakan buku manual Honda, nggak bakalan ketemu ya. Nah, ini proses mengecek. Ini nanti kelas 2 dipelajari ya, hanya untuk kalian ketahui saja
untuk mengecek backlash. Backlash itu seperti apa? Coba lihat. Set. Dia harus ada jeda. Jadi antara gigi ini dia harus ada ada celah begini ya. Nggak boleh mepet begini. Nah, tadi yang bikin dia mepet, yang dia bikin bisa mepet, tadi yang ada adjuster tadi yang dari samping tadi, membuat si ini kan adjusternya di sini kiri kanan. Membuat ini bisa maju, bisa mundur. Nah, dilihat lagi. Nanti setelah cek backlashnya, nanti dicek lagi perkaitan antara giginya. Apakah perkaitan giginya itu sudah di tengah atau terlalu di ujungnya gigi? Itu ya, kita lihat. Kita ulang ya. Oh. Nah, tuh. Backlashnya tadi berapa? Lihat backlashnya. Set. Nah, itu digerakkan sedikit. Oke. Backlashnya itu dari 0 sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu garis nih ya. Dia memakai satuan inci ya. Satu garis dari garis sini ke garis ini nilainya 0,01 inci, satuan inci. 1 inci ya. Nah, berarti kalau 7 garis, 7 dikalikan 0,01 inch berarti backlashnya 0,07. Nah, nanti kalau sudah dapat hasil 0,07, bandingkan dengan standarnya mobil yang digunakan. Kalau dia antara 5 sampai 10 berarti masuk spesifikasi. Tapi kalau dia maksimal 0,05, maka kalau pembacaannya tadi 0,07, berarti dia di luar dari spesifikasi, maka dilakukan penyetelan ulang. Menyetelnya seperti yang tadi yang sebelah sini, yang tadi ada kunci momen tadi, yang bunyi-bunyi tadi itu, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini, jadi ini baut yang ini kan dia tadi ada bantalan di sini, ada bantalan supaya dia bisa dipegang atas sama bawah, maka di sini ada capnya di atas sini ya. Ini kemudian dibaut dua-dua ini. Nah, juga membutuhkan momen pengencangan. Sudah disetel, di sini ada alatnya, dia di digital ini. Digital ya, disetel. Misalnya momen pengencangannya 20 kilo. Satuannya apa lupa saya. Pokoknya 20 kilo gitu ya. Misalnya momen pengencangan 20 kilo, maka batasnya 20. Sudah sampai 20 maka alat itu akan bunyi. Jadi nggak bakalan bisa lebih dari 20 untuk momen pengencangan dari baut ini. Nah, ini dibaut lagi. Nah, ini untuk melihat pertautan gigi, antara ini gigi apa namanya, ringgir dengan ada cutter di lantai kemarin. apa? Cutter di lantai kan? Mama enggak lihat. Untuk mengecek perkaitan gigi di bawah sini antara roda gigi pinion. Gigi pinion ini kan menggerakkan ini. Kan dia bertaut kan? Mengecek pertautannya, apakah pertautannya itu terlalu di ujung apa terlalu dalam. Gitu ya. Terlalu di ujung apa terlalu di dalam. Maka permukaan gigi ini diberi cat, baru diputar, baru dikenakan dengan gigi pinion yang di bawah ini. Kita lihat ya. Nah, terus diputar. Nah, ini dicek. Ini hasilnya ya. Hasilnya kita lihat dari ringgir ini. Nah, di sini ada permukaan yang pertautan. Kalau dia kena
Kalau permukaan tuh nempel, maka di sini ada kelihatan bekasnya gitu ya. Ini ada kayak bentuk seperti ini. Ini. Nah, ini kan dia bagian tengah, tidak di ujung, tidak terlalu dalam. Berarti dia bagus. Dia bilang ngecek pola pertautan gigi antara pinion gear. Tuh, lihat ya. Oke, kelihatannya semua bagus. Nah, ini dari sisi yang lain, ini ya, ini yang kena nih, ini yang kelihatan putih itu. Nah, itu cat tadi ya. Nah, ini tadi yang udah dipakai. Kemudian diganti dengan ini. New brake shoe. Nah, ini tadi saya cek. Jadi ini kan tadi tulisannya factory preras brake drums itu kalau saya cari tadi di Google terjemahannya, ini kan drumnya punyanya pabrik karena berkarat, kemudian dia dibersihkan begitu ya. Nah, jadi gini, kenapa kok Bu? Ya, Bu, tadi kok sudah disemprot terus kok diamplas lagi. Nah, tadi sudah diamplas, terus dibersihkan lagi, baru disemprot lagi. Coba lihat ya, dengar kedengaran suaranya aja sih. Jadinya begini. Dorong ya. Nah, ini yang tadi ini casing, yang sebelah sana tadi tuh casing housing dari poros roda mau dipasangkan dengan backing plate. Kemudian bautnya tadi dipasang, didorong dari belakang. Nah, backing plate-nya dipasang. Nah, ini alatnya apa tadi ya? Pasang lagi bearing baru, harus bearing baru. Nah, proses memasukkannya kiri kanannya harus rata. Jadi masuknya tuh seluruhnya, tidak miring. Tambah lagi bearing. Kok double bearingnya? Iya, karena ini untuk poros roda nanti di situ tumpuannya. Nah, ini masuk proses pemasangan ya. Tadi sana diferensialnya kan udah terpasang tuh. Nah, ini masukkan. Nah, ini terus di sini nanti dimasukkan lagi ya. Ini ada paretnya nih. Ini kan ada paretnya nih, ada paretnya. Nanti dipasangkan apa tadi? Bisa dibilang circlip, bisa dibilang snap ring, tapi snap ring tuh dia bisa begini ya. Tapi ini cuman kayak dia huruf U begitu kan. Terus dia juga longgar gitu. Nah, penyisip aja sih. Disisipkan. Supaya kenapa? Supaya poros roda tadi kan, kalau tidak ada penyisipnya tadi kan nanti akan terus aja keluar gitu aja kan, dia punya poros. Nah, supaya dia bisa nyangkut di diferensial ini, maka tadi ada tadi itu apa ya, circlipnya itu tadi ya. Set ini. Nah, nanti kalau dia didorong kan enggak terus keluar kan, itu sebagai pengait lah istilahnya. Nah, kemudian di sini ada mekanisme poros-poros yang dipasang untuk menghubungkan ke 4 gigi. Nah, 4 gigi ya. 1, 2, 3. Yang sebelah sini juga ada, jadi 4 berhadapan gitu ya. Bayangkan kalau ini diputar ke sana, otomatis ini ke dalam sana. Kalau ini putar ke dalam sana, otomatis ini keluar sini. Keluar ke sini, ini akan memutar gigi yang ini. Ya. Jadi dia saling bertautan. Nah, pada saat jalan lurus, ini tidak bekerja. Yang bekerja hanya ini,
poros drive pinion bertaut dengan ring gear ini, maka jalan lurus saja. Tapi begitu dia belok, maka terjadi perbedaan tahanan. Tadi saya bilang kan belok kiri, nah sekarang belok kanan. Kalau dia belok, tahanan di sebelah dalam roda ini lebih besar daripada yang luar. Maka si yang sebelah luar ini harus berputar lebih cepat. Batainya mau entek, kita pasang dulu, saudara-saudara. Ini harus berputar harus lebih cepat. Kok bisa lebih cepat? Nah, di sini ada mekanisme gigi ini. Kalau ini ditahan, artinya ini roda ini kan berputar lebih lambat karena dia sebelah dalam tahanannya besar. Dia tetap berputar tapi lambat. Nah, jadi karena ini ditahan, si ini berputar terus. Berputar ini jadi lebih cepat. Kenapa? Karena ini memutar terus nih, memutar. Ini mutar, otomatis ini lebih cepat. Sini lambat, sini cepat. Maka terjadilah belok kanan. Demikian juga sebaliknya. Kalau di sini tahanannya besar, maka ini putarnya lebih cepat. Maka roda sebelah kanan berputar lebih cepat supaya tidak terjadi slip, tidak nyeret. Here install this bolt with thread locker letter. Nanti dia mau pasangnya ke belakangan. Coba lihat ya. Nah, tuh. Lihat ya, kita lihat nanti dia mutar. Kalau dia mutar ini, artinya jalan lurus ini tidak bergerak. Rumahnya ini saja yang bergerak. Kenapa rumahnya bergerak? Karena rumahnya jadi satu dengan ini. Dengan ring gear. Coba lihat. Set. Tidak bergerak kan? Tidak bergerak, itu jalan lurus. Nah, kalau ini bergerak di dalam ini, berarti dia membelok. Perhatikan lagi ya. Jadi sekalian kalian belajar kelas 1 dengan kelas 2 dong. Cara kerja dari diferensial. Juga masuk tadi. Nah, lihat ya. Ini jalan lurus. Nah, coba lihat ya. Nih. Sudah paham ya? Jadi ada 4 gigi. Ada yang pinion, ada yang apa lagi? Ring gear. Ini ring gear juga, tapi yang bagian besar diputar oleh ini yang di bawah, pinion gear. Nah, kalau 4 gigi ini ada namanya pinion gear yang kecil, yang ini namanya ring gear. Nanti ring gear ini dihubungkan dengan poros roda ke sana. Kalau ini berputar, otomatis ini akan kalau ini berputar, maka poros roda juga akan berputar. Makanya kendaraan itu bisa maju, bisa mundur. Bu, kalau maju dan mundur itu bagaimana, Bu, pergerakan di dalam? Kalau maju dan mundur itu artinya jalannya lurus. Berarti ini belum bekerja. Ini namanya diferensial ya. Kalau yang di luar, kalau satu kesatuan ini namanya final drive. Jadi dia bekerja kalau jalan lurus, ini saja. Pinion sama ring gear. Ini tidak berputar. Yang berputar hanya rumahnya saja. Ya. Oke, sudah tuh. Oke, ini proses pemasangan silinder roda, di mana silinder roda ini nanti. Nah, ini proses pemasangan silinder roda. Ini silinder roda nih ya, saya bilang ya. Ini nanti di sini nanti diisi dengan minyak rem. Di sini ada piston, sini ada piston. Karena minyak rem ini masuk, maka dia akan mendorong piston. Jadi piston tuh bukan hanya ada di engine ya. Nah, ini alatnya apa ya tadi ya? Apakah dia power tool? Apa hand tool? Nah, ini untuk memasang rem parkir. Ini tuasnya. Masukkan. Nah, ini rumit nih. Kita
tapi nggak rumit. Kalau rajin dikerjakan pasti bisa. Banyaknya. Ini pakai tenaga. Set. Iya. Iya. Lagi lebih ruwet lagi nih. Masuk. Pasang lagi itu. Baru dililit. Iya. Itu penyetelnya. Jadi ini sepatu rem ya, ini sepatu rem, kanvas rem. Pasang lagi. Pakai tenaga, super pakai tenaga. Dililit lagi. Iya, kalau supaya ini bisa disetel ya. Ini bisa disetel. Disetel maksudnya jadi nanti dia bisa disetel apakah dia punya sepatu rem itu akan begini. Kan nanti kan dia ditutup dengan tromol gitu ya. Jadi disetel, nanti kan ada celahnya itu 0,3 mili. Jadi kalau dilihat tuh rapat gitu kan, tapi sebenarnya menggesek tapi tidak terlalu menggesek gitu ya. Jadi harus disetel supaya kalau dia terlalu besar bisa disetel dia punya ya. Kalau celah antara tromol dengan sepatu rem terlalu besar, maka dia bisa dikembangkan begini. Yang nyetel tuh yang ini. Begitu juga dia kalau terlalu rapat dengan tromol, dia bisa dikecilkan. Disetel di sini. Ini namanya mur penyetel. Nah, ini tromolnya ya. Kita ulang ya. Setel. Nyetelnya dari mana, Bu? Rem parkir. Rem parkir yang bisa krek. Nah, itu proses kita lagi menyetel tadi, mur penyetel tadi yang ada giginya tadi. Nah, kita pasang tromol yang sebelah dalamnya itu sepatu rem ya. Nah, masuk. Oke. Nah, kalau digesek-gesek begini dia sedang memutar poros roda. Poros roda tadi kan terhubung dengan diferensial kan? Oke, coba lihat. Nah, ini gasketnya. Pasang. Jebret. Silang. Ini untuk tempat lewatnya pipa rem. Ini mereka mau proses untuk menekuk pipa rem. Pipa rem itu kan lurus. Nah, karena ini dia punya bengkok-bengkok, maka dia diikuti bentuknya. Mengukurnya pun pakai meteran tapi yang fleksibel, diukur karena nanti akan dibengkokkan. Bentar ya. Nah, ini pipa remnya masih lurus kan? Ini alatnya untuk motong motong pipa. Ini pipanya. Jadi pipanya itu nanti kan dikasih masuk mur. Ya, nanti dihubungkan dengan nipple. Itu ujungnya itu harus dikasih kayak bunga merkah gitu ya. Jadi dia gimana ya? Ini pipa. Ini pipa rem, bentuknya seperti bolong gini kan. Nah, ini mau dibuat ujungnya itu mau dibuat mekar. Nanti kita praktek kalau sekolah.
Nah ini alatnya, aduh lupa saya sama alat. Udah pernah lihat kan? Nanti kita praktek ini. Ini proses memekarkan ujungnya. Tekan, maka dia akan mekar atau jeber. Nah, begitu ya. Baru nanti dikasih masuk alat ini. Nah, itu nanti dipasangkan di wheel silinder bagian belakang. Nah, kemudian ada tekuk-tekukannya, alat untuk membengkokkan pipa rem seperti ini. Jadi kalau pakai ini tidak bakalan patah ya. Ada derajatnya tuh. Bahkan sampai 180 derajat. Kita belum punya kayaknya STM. Seperti itu ya. Nah, itu yang lama sama yang baru. Pasang di pipa pembagi dari depan ya, dari minyak rem dari depan. Nah, ini pipa rem dimasukkan ke ini sebagian belakangnya tadi silinder roda, wheel silinder. Nah, itu nipelnya. Tadi yang sudah ditekuk-tekuk hampir mirip ya, pasang set pakai kuncinya ya. Nah, kuncinya ini tadi sudah fleksibel, pasang. Nah, ini yang tadi menjadi seperti tadat. Oke, begini tadi. Tadat, jadi yang baru. Ini yang sebelum diperbaiki dan tadat, jadi baru. Mounting tadi ya. Ini tadi yang lama. 1 2 3 jebret. Oh, belum. belum. Nah, jadi sudah dia. Lengkap. Ada pipa remnya ya. Yang coklat-coklat ini pipa rem. Ini rem parkir, kawatnya rem parkir yang hitam tadi ya. Nih. Nah, ini dipasang. Nanti kita lihat kerennya ya, setelah jalan keren sekali. Ini shocknya dipasang. Kemudian ini ada baut yang menghubungkan antara pegas daun dengan rumahnya poros Excel. Nah, ini sudah dibaut, ada lebihannya dipotong. Nah, alatnya apa? Hand tool, power tool. Kemudian ini dirapikan supaya tidak tajam. Ini alatnya apa namanya ini? Wih, kuatnya orang nih ya, dipasangnya bannya nih. Tapi pasangnya di atas nih, pasang aja. Nah, ya, pasang ini. Nanti dikencangannya di bawah, dikasih turun dulu, baru dikencangkan. Impact, nak. Nah, ini tadi, ini kan diferensial, rumah diferensial tadi. Terus di sini ada yoke atau join. Ini ada universal join. Universal join nanti masuk di sini. Kan yang di sini tadi ada drive pinion, gigi pinion gear sama saja. Kita lihat lagi ya. Pasang dulu tutupnya. Jepret. Ya. Universal join. Ini yang kelas 1 masih belum ngerti, kalau kelas 2 udah ngerti nih. Apalagi yang udah PKL. Nah, ini kan. Nah, jadi ini berputar
putaran ini berasal dari sebelah sananya, sebelah sana bagian depan mobil kan, dia urutan tenaga yang disalurkan ke roda ini urutannya engine, kemudian ada kopling, kemudian ada transmisi nanti dihubungkan dengan ini poros propeller dihubungkan dengan diferensial dihubungkan dengan ini ke sana melintang poros roda nanti dihubungkan dengan roda kiri dan roda kanan. Jadi ketika ini berputar diteruskan, maka roda akan berputar, maka kendaraan bisa maju, bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa juga mundur. Oke, kemudian ini diisi dengan oli. Biasanya oli 70 ini. 90. Jadi oli itu angkanya semakin kecil berarti dia semakin encer. Semakin tinggi angkanya dia semakin kental. Ngisinya pun dengan ini ya, pakai alat yang bisa disemprotkan. Bukan kita ambil begini tuang begini ya, pakai corong begini. Enggak ya. Jadi pakai alat yang ini. Oke, enggak boleh penuh. Kalau penuh ya tetap tumpah aja terus. Ini biasanya di bawah sini. Biasanya kita kasih celup pakai jari kita kasih begini. Kalau udah terasa itu berarti udah cukup. Nggak boleh penuh. Kalau penuh nanti malah tidak bisa bergerak di giginya di dalam. Oke, nih dia bilang time to take it out for a ride. Waktunya untuk mencoba. Jangan kaget ya. Wih, kerennya suaranya sangar. Nah, ini proses di bawah ini. Kerennya ya. Ini tadi ya. Ini memutar poros propeller. Ini dari sini ada transmisi ya. Mutar, kemudian di sini ada diferensial, kemudian di sini ada poros roda terhubung dengan roda kiri kanan. Ini suspensinya ya, suspensi. Ini pegas ini bagian dari suspensi. Ada pegas, kalau dia kayak bilah panjang lebar gini kan, ini namanya pegas daun ya, lihat ini. Pegas daun, karena ada pegas batang torsi, ada juga pegas koil itu yang begini. Nah, kalau yang ini hanya boot karet untuk melindungi dari debu atau kotoran supaya tidak masuk di areanya suspensi gitu ya. Wow, keren. Makanya ini di sini ada sambungan joinnya tuh dia bisa begini ya. Jadi dia bekerja bisa fleksibel gitu. Kenapa fleksibel? Karena permukaan jalan ini kan tidak rata. Ini bisa naik, bisa turun. Tapi ini harus tetap berputar. Makanya joinnya yang seperti tadi begini ya. Gitu. Tapi dia harus begini-gini. Harus fleksibel karena permukaan jalannya pasti tidak rata. Kita lihat tadi ya, dia begini-gini, coba lihat. Lihat tuh ya. Naik turun. Nah, proses tadi naik turun di sini supaya tidak terasa ke bodi mobil, terus diteruskan ke penumpang atau pengendara, maka gerakan-gerakan tadi yang naik turun tadi diserap sama suspensi supaya kalau misalnya tidak ada suspensi kemudian tidak ada pegas, maka dia benturan-benturan tuh akan terus tetap langsung kita rasakan gitu ya. Nah, untuk mengurangi benturan-benturan itu tidak terasa sampai ke atas, maka di sini ada suspensi. Jadi kalau bicara suspensi itu sebenarnya dua komponen utamanya, yaitu pegas dan shock absorber. Jadi kalau pegas, misalnya pegas koil ya, dia kan nih toeng
toeng toeng. Nah ini akan berhenti, tapi supaya dia cepat berhenti ada namanya ini suspensi. Gimana caranya suspensi bekerja? Nanti kita pelajari ya. Bagaimana caranya? Jadi dia suspensi, ini suspensi ya. Ini kan suspensinya bisa memendek, bisa memanjang ya. Sudah tahu lah shock absorber ya atau shock breaker. Jadi ketika dia melewati jalan yang tidak rata, dia akan memendek, maka pegas juga akan memendek. Nah pegas itu kan dia kalau nggak ada shock ini, kalau nggak ada shock absorber, dia akan begini toeng toeng toeng. Supaya ini cepat berhenti toeng toengnya, maka ini di sini si suspensi akan meredam. Ada mekanisme di dalam minyak shock absorber, di dalamnya juga ada piston, di mana piston di dalam piston tuh ada minyak shock absorber yang bersirkulasi yang mengakibatkan dia mampu meredam getaran yang disebabkan oleh pegas tadi yang toeng toeng begini ya. Awalnya toeng karena ada shock absorber, maka dia toeng kecil gitu ya, gerakannya jadi kecil. Lihat ya. Masuk lagi dia sudah. Sudah dia. Nah, demikian reaction video kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sepertinya memang ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kalau untuk kelas 1 fokus pada alat-alat yang digunakan pada saat mengerjakan restorasi dan rebuild. Alat-alat apa yang digunakan? Apakah dia alat hand tools atau alat power tools. Nah, kalau untuk yang kelas 2 ini nanti ada hubungannya dengan di situ ada rem, kemudian ada diferensial, kemudian ada suspensi gitu ya. Kemudian juga ada poros propeller ya. Jadi kita bisa melihat secara utuh bagaimana komponen-komponen tadi memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Paling enggak di masa pandemi ini kita tahulah gimana cara kerjanya gitu ya. Tentunya akan membuat kalian menjadi bersemangat. Nanti kalau aku sekolah aku mau bersemangat praktek gitu ya. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Oke, demikian penyampaian saya. Sudah pasti pada saat penyampaian mungkin ada yang kurang pas gitu ya. Mohon dimaafkan. Dan pesan saya, jaga kesehatan, jangan banyak bergadang, dan jaga keselamatan diri kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.